Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya Laili Yuliansari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas dari SMP Negeri 1 Tambak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, dalam pendidikan guru penggerak, tentunya seorang calon guru penggerak itu harus mengetahui apa saja nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan juga reflektif. Bapak Ibu guru hebat, ada 5 peran guru penggerak. Yang pertama, pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, kepemimpinan murid atau student agency. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Bapak Ibu guru hebat, dalam kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menceritakan bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Nilai utama yang paling penting dalam pendidikan guru penggerak adalah berpihak pada murid. Hal ini karena tujuan utama guru penggerak adalah menciptakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menghasilkan siswa-siswi yang unggul dan berbudi pekerti. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak harus didasari oleh semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Saya senantiasa mengutamakan kepentingan dan kebutuhan perkembangan murid sebagai dasar bertindak utama. Apa yang kita siapkan adalah untuk mendukung kebutuhan dan keadaan murid. Segala hal yang saya lakukan harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. Dengan memiliki nilai ini, saya akan selalu berpikir mengenai pertanyaan utama yang mendahulukan muridnya, seperti apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini lebih baik, bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan. Artinya, berpihak pada murid di sini, seorang guru itu hanya berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar murid. Gambaran diri saya menjadi guru penggerak di masa depan, yang pertama akan saya lakukan adalah berpihak pada murid. Sebagai seorang guru bimbingan konseling, tentunya dalam memberikan layanan bimbingan konseling harus berpihak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Saya menggunakan angket kebutuhan peserta didik agar saya bisa membuat program layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan murid, agar murid bisa mengatasi segala permasalahan dan dapat mengembangkan potensinya. Seperti kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan secara berkelanjutan terkait dengan berpihak pada murid, di sini saya memberikan layanan individual terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus. Di sini juga saya memberikan layanan terkait dengan bimbingan konseling, bimbingan kelompok, dan juga terkait dengan layanan bimbingan klasikal. Dan tentunya semua layanan itu yang saya lakukan itu untuk kedepannya itu harus berpusat pada murid. Gambaran diri saya menjadi guru penggerak di masa depan terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua itu reflektif. Reflektif merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Di sini
Saya sebagai seorang guru, tentunya juga sebagai pembelajar, pengalaman dan praktik baik saya boleh jadi akan menimbulkan kesan positif maupun negatif. Tentu saya harus memiliki pola pikir terbuka untuk merefleksi diri terhadap segala pencapaian, baik kelebihan maupun kekurangan yang ada pada diri saya. Dengan mengamalkan nilai reflektif, saya akan memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun diri, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu menjalankan peran dengan baik dari waktu ke waktu. Semua yang terjadi tidak dibiarkan berlalu begitu saja, tetapi selalu mengambil hikmah. Kegiatan reflektif yang sudah dan yang akan saya lakukan secara berkelanjutan, seperti saya melakukan reflektif dengan kepala sekolah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Saya juga melakukan kegiatan reflektif dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatasi segala permasalahan dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga melakukan kegiatan reflektif dalam layanan bimbingan klasikal untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dalam proses pembelajaran. Hal lain juga saya lakukan dengan melakukan kegiatan reflektif dengan orang tua untuk mengetahui terkait bagaimana layanan bimbingan konseling yang sudah berjalan dan juga bagaimana terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada, yang semuanya itu digunakan untuk untuk kepentingan murid, untuk kebahagiaan murid. Gambaran diri saya di masa depan menjadi guru penggerak terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri menurut saya adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri, yang ditandai dengan kemampuan mengambil inisiatif. Sebagai guru yang memiliki kemauan dan motivasi diri yang kuat, saya akan selalu meningkatkan kompetensi agar saya menjadi guru yang layak ditiru dan diteladani oleh murid. Saya akan melakukan dengan kesadaran dan atas kemauan diri sendiri sebagai upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan diri sebagai seorang guru. Tentu saja, ujung dari kemandirian dalam pengembangan diri ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid menjadi merasa nyaman, pembelajaran menarik dan juga menyenangkan, serta mendasarkan pada minat dan potensi murid sesuai kodrat alam dan juga zaman murid. Contoh perilaku mandiri seperti mengambil inisiatif melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid tanpa perlu menunggu komando selama yang dilakukan tidak melanggar aturan. Kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan secara berkelanjutan terkait dengan nilai mandiri menjadi guru penggerak. Seperti saya mengikuti kegiatan pelatihan, baik itu secara online maupun secara luring. Di sekolah pun saya aktif dalam kegiatan komunitas pembelajaran. Dan selain itu, saya juga mengikuti kegiatan pembelajaran melalui platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru hebat, gambaran diri saya menjadi guru penggerak di masa depan terkait dengan nilai kolaboratif. Kolaboratif merupakan suatu sikap saling berketergantungan secara positif, dibarengi tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Guna mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya perlu bersosialisasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti rekan sejawat, orang tua, murid, komite sekolah, serta komunitas praktisi di lingkungan saya. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi, saling melengkapi, semangat pembelajaran tim. Mereka beranjak dari laku yang terisolasi dan saling terpisah menuju laku yang terhubung oleh perhatian dan intensitas yang sama dalam komunitasnya. Dalam hal ini adalah kepentingan pembelajaran murid. Kegiatan kolaboratif yang sudah dan yang akan saya lakukan secara berkelanjutan, yaitu saya melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat,
dengan wali murid atau orang tua, dan juga dengan siswa. Selain itu, saya juga melakukan kolaborasi dengan komunitas praktisi seperti komunitas MGPK. Gambaran peran saya menjadi guru penggerak di masa depan yaitu inovatif. Kata kunci nilai inovatif adalah kreatif, ide baru, adaptasi, dan modifikasi. Makna dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan berusaha menemukan cara-cara baru untuk diterapkan, sehingga pembelajaran tak terasa sebagai beban, tetapi tetap bermakna bagi siswa. Menggunakan berbagai media dan sumber belajar, menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar siswa. Inovasi yang saya lakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran selaras dengan perkembangan zaman serta berorientasi pada pengembangan bakat dan potensi murid secara optimal. Menjadi seorang guru tentunya harus inovatif. Kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan secara berkelanjutan terkait dengan nilai guru penggerak yaitu inovatif. Saya membuat media belajar angin keberuntungan. Saya membuat media belajar ular tangga pintar. Selain itu, saya juga membuat media belajar dan juga sumber belajar pohon karir. Inovasi pembuatan media dan juga sumber pembelajaran, tentunya saya juga menggunakan Canva, Google Form, Google Classroom. Hal itu saya lakukan agar saya bisa memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk murid, yang menyenangkan bagi murid, dan tentunya yang sesuai dengan kebutuhan untuk murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.